Dulur-dulurku semuanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur berpotensi terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 8,7 skala Richter. Dengan ketinggian skala tersebut, hal itu bisa mengakibatkan tsunami yang mencapai ketinggian 30 meter. Lalu, apakah informasi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut dan akhirnya membuat geger masyarakat? Benar atau tidaknya kabar tersebut? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Silahkan Ibu Dwi Korita. Kami sudah menjelaskan sebetulnya sejak akhir tahun lalu. Kami langsung datang ke masyarakat di lokasi bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah potensi, bukan prediksi. Artinya belum ada kepastian, karena ilmunya memang belum sampai ke kepastian. Dan ini adalah hasil kajian para pakar gempa bumi yang tergabung di dalam Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017. Kemudian diperdalam oleh tim dari ITB dan BMKG tahun 2020 dan sudah dipublish secara internasional di dalam jurnal internasional, yang artinya kajian tersebut telah terstandar ya, telah diakui secara ilmiah. Sehingga karena itu terakhir tahun 2020 sebenarnya itu sudah disampaikan ke masyarakat oleh tim dari ITB. Nah, kemudian kami BMKG sebagai lembaga operasional yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Ini ada undang-undangnya. Kewajiban kami adalah melindungi masyarakat dari bahaya gempa dan tsunami. Sehingga kami menggunakan hasil kajian itu sebagai dasar untuk mitigasi. Jadi untuk mitigasi kan memastikan akan terjadi, untuk berjaga-jaga dengan skenario terburuk, yaitu gempa kekuatan 8,7, dan kami modelkan, kami hitung secara matematis kalau dengan kekuatan sebesar itu membangkitkan tsunami sebesar apa, seberapa cepat datangnya. Nah, hasil dari pemodelan inilah yang kami sosialisasikan ke masyarakat untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Belum tentu besok terjadi. Tidak ada yang tahu kapan terjadi. Tidak. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Ibu barusan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tidak bisa memprediksi. Namun, dari hasil kajian ditemukan bahwa adanya potensi gempa bumi dan tsunami yang sangat besar. Apakah hasil kajian dari BMKG ini dapat menjadi pegangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat di sekitar pesisir pantai Laut Selatan atau daerah-daerah yang kemungkinan berisiko terdampak? Benar sekali. Hasil kajian ini kami sampaikan langsung kepada Ibu Gubernur. Sebetulnya jauh sebelum ada kejadian gempa di Malang dan mana itu, setelahnya ada gempa lagi. Kami sebenarnya sudah berkoordinasi sejak sebelum ada berita ya. Karena kami datang langsung ke lapangan, dan dari hasil kajian tersebut kami melakukan monitoring secara lebih ketat di zona sekitar Jawa Timur, dan ada tren peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur. Itu memang data menunjukkan seperti itu. Ada tren peningkatan. Nah, oleh karena itu kami perlu segera berkoordinasi untuk menyiapkan apabila sewaktu-waktu itu terjadi. Jangan sampai seperti di Banda Aceh, tidak ada orang tahu, semuanya tenang, tiba-tiba kaget kok ada tsunami sebesar itu. Nah, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Itu poinnya, dan pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi sangat positif menanggapi hal tersebut. Dan kami melakukan koordinasi lapangan. Menilik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Ibu, seperti tsunami di Pangandaran pada tahun 2006, tsunami di Aceh pada tahun 2004, tsunami di Kepulauan Banggai pada tahun 2000, tsunami di Banyuwangi pada tahun 1994, tsunami di Flores pada tahun 1992,
tsunami di Sumba pada tahun 1977 dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 1968. Sensor dan alat deteksi sudah bisa memberikan informasi yang cukup akurat untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Bagaimana tanggapan Ibu? Nah, untuk berbicara sensor dan deteksi, ini ada bagian hulu yang dikelola oleh BMKG, dan bagian hilir yang dikelola sebelumnya oleh BNPB, tetapi sudah dihibahkan ke pemerintah daerah. Yang bagian hulu adalah sensor-sensor gempa. Kami sebelumnya hanya memiliki 176 sensor di tahun 2018. Saat ini sudah menjadi 411 sensor untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam memberikan peringatan dini. Kemudian juga pemodelan kami tingkatkan, yang tadinya hanya sekitar 6.000 model, kurang dari 10.000, sekarang sudah 20.000 model lebih. Nah, tetapi itu tidak menjamin bahwa peringatan dini akan berjalan dengan handal, karena ada bagian hilir. Bagian hilirnya apa? Dikala kami mengirimkan peringatan dini ke pemerintah daerah, di sana harus ada yang menjaga 24 jam di BPBD atau Pusdalop, karena begitu menerima peringatan dini dari BMKG, kalau memang harus evakuasi, harus ada petugas yang mencek sirine. Nah, jadi bagian hilir itu ada petugas yang berjaga untuk mencek sirine, dan sirinenya harus dipastikan oleh pemerintah daerah apakah masih berbunyi. Oleh karena itu, setiap tanggal 26 setiap bulan selalu ada tes sirine. Dan kami mencatat ternyata ada beberapa sirine yang sudah tidak berbunyi. Karena ini kan hibah sudah 10 tahun ya. Jadi mungkin ada onderdilnya yang rusak. Nah, ini yang harus segera diperbaiki agar sirine itu berbunyi, atau menggunakan teknologi yang lebih tepat guna, tidak harus dalam bentuk sirine, karena sirine-sirine tersebut dahulu itu impor dan onderdilnya sekarang pun sudah tidak ada yang jual. Jadi kami merekomendasikan dan memberi contoh pilot sirine made in Indonesia yang lebih murah, yang mudah dioperasikan oleh masyarakat. Nah, ini mohon pemerintah daerah untuk makin menggalakkan sirine-sirine yang bisa dikendalikan dan dipelihara dengan murah oleh masyarakat. Jadi poin sirine ini masih menjadi PR. Ya, jadi tidak ada gunanya tepat akurat tapi sirine tidak berbunyi. Selain masalah sirine yang saat ini masih menjadi PR ya, terutama ada di daerah-daerah rawan bencana, apakah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur atau provinsi yang lain harus memberikan edukasi, pemberitahuan maupun pelatihan dini kepada masyarakat Ibu yang tinggal di daerah pesisir pantai Laut Selatan untuk lebih waspada, sehingga kemudian mereka tahu apa yang harus dilakukan jika memang potensi gempa bumi dan tsunami itu memang benar-benar terjadi? Tepat sekali, sebetulnya pemerintah daerah sudah peduli dan tanggap. Ada beberapa edukasi latihan ya, termasuk dengan BMKG, dengan BNPB ya. Namun latihan tersebut dimohon untuk lebih rutin. Terakhir sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa, kalau sirine dicek setiap bulan, latihannya paling tidak minimal juga setiap bulan. Jadi memang perlu ada latihan agar masyarakat lebih terampil, dan yang lebih penting lagi jalur-jalur evakuasi ini harus disiapkan dengan layak. Jangan sampai jalur itu ada salah satu jalur atau beberapa jalur, saat kita menyusuri jalur itu harus lewat pematang sawah atau jalannya semak-semak. Nah, ini kalau untuk evakuasi kan masih kurang ya. Kemudian masih ada jalur yang terpotong oleh sungai untuk menuju tempat yang aman. Jadi harus menyeberangi sungai tersebut, sehingga dibutuhkan jembatan yang kokoh kuat agar tidak runtuh karena goyangan gempa. Dari hasil kajian BMKG, apakah potensi terjadinya gempa dan tsunami yang sangat besar ini
hanya terjadi di pesisir pantai Laut Selatan saja? Atau mungkin bisa terjadi di tempat yang lain, Ibu? Tidak hanya, mohon maaf, kami harus menyampaikan tidak hanya di Jawa Timur. Oke. Tapi memang trennya yang saat ini yang meningkat di Jawa Timur. Jadi daerah yang kami waspadai selain Jawa Timur juga Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Selat Sunda bagian selatan, kemudian sampai ke Bengkulu dan Mentawai. Ini saat ini yang trennya meningkat. Nah, setelah itu juga di selatan Bali dan juga di Maluku Utara serta Papua Utara. Oke. Tapi untuk kali ini tren yang yang paling meningkat kali ini di Jawa Timur sama di Mentawai. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas dukungannya Ibu, supportnya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan. Matur suwun. Terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, dulur-dulurku semuanya, semoga dengan adanya kajian-kajian ini menjadikan kita secara pribadi dan pemerintah, pada khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, kesiaptanggapan, serta tindakan-tindakan preventif sebagai wujud antisipasi untuk meminimalisasi kerusakan akibat bencana yang tidak bisa kita hindari, serta menghindari adanya korban jiwa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita semua, selalu melindungi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat dulur-dulurku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.